Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Halani Sahana dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 29. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai bab 8 renang. Aktivitas berenang. Renang merupakan aktivitas yang dapat dilakukan di air. Aktivitas tersebut berupa menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan menggerakkan kaki ataupun lengan. Jika dilakukan secara rutin, renang bisa memberi manfaat bagi tubuh sebagai berikut. 1. Membakar kalori. Sebuah penelitian mencatat bahwa 1 jam berenang dapat membakar sekitar 715 kalori. 2. Memperkuat otot. Menyehatkan jantung karena berenang membantu menurunkan tekanan darah dan mengontrol gula darah. 3. Meningkatkan kecerdasan, meredakan stres, dan meningkatkan kekuatan sistem kardiovaskular. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum dan sesudah berenang. Melakukan pemanasan. Mandi pada air pancuran yang tersedia sebelum masuk kolam renang. Latihlah irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk-bentuk latihan lain. Memakai pakaian renang yang berwarna. Berjalan-jalan terlebih dahulu di dalam kolam dengan kedalaman yang cocok. Jangan berenang dalam keadaan perut kosong atau terlalu kenyang. Hal-hal yang dilakukan sesudah berenang. Membasuh mata agar bersih dari kotoran. Hal ini perlu dilakukan karena air di dalam kolam renang biasanya kotor dan mengandung kaporit. Jika telinga kemasukan air, diusahakan air bisa keluar kembali sambil meloncat-loncat atau dengan cara yang lain. 3. Keringkan pakaian renang di tempat yang teduh. Dan yang terakhir, istirahat dan makan yang cukup. Prinsip renang, hambatan dan dorongan. Kecepatan maju dalam berenang merupakan hasil dari dua kekuatan, yaitu kekuatan yang cenderung untuk menahan dan kekuatan mendorong maju akibat dorongan dari lengan dan kaki. Keteraturan dalam penggunaan dorongan yang teratur akan lebih baik dan efektif dibandingkan menggunakan gerakan yang tidak teratur. Hukum-hukum reaksi dalam pemulihan atau recovery pemindahan momentum. Teknik dasar renang. 1. Teknik pernapasan. Langkah pertama, berdirilah di pinggir kolam dengan sangat rendah dan wajah tetap di permukaan air. Tarik napas melalui mulut dan tahan beberapa saat. Kemudian masukkan kepala ke dalam. Selanjutnya, hembuskan napas melalui hidung. 2. Teknik mengapung. Latihan mengapung yang pertama adalah mengapung dengan berpegangan pada tiang atau dinding kolam. Tangan berpegangan pada tiang atau dinding kolam. Angkat kaki hingga tubuh dalam posisi terlungkup. Gerakan kedua kaki turun naik berulang-ulang. Tubuh akan mengambang di permukaan air. Berlatih mengapung dengan menggunakan PFD, Personal Flotation Device. Di sekitar saat tangan memegang PFD, angkatlah kedua kaki hingga mengambang terlentang, maka tubuh akan merasakan mengambang di permukaan air. 3. Teknik meluncur. Meluncur dengan menolakkan kaki pada dinding. Salah satu kaki ditekuk dan telapak kaki diletakkan pada dinding kolam. Bungkukkan badan ke depan hingga badan sejajar dengan permukaan air. Posisi kedua tangan diluruskan ke depan dan juga sejajar dengan permukaan air. Untuk melakukan gerakan meluncur, dorong badan dengan menolakkan kaki yang menempel pada dinding. Berikut seperti contoh pada gambar ini. B. Meluncur dengan menggunakan papan seluncur. Pegang papan luncur di depan di atas permukaan air, bersamaan dengan mengangkat kedua tungkai di permukaan air hingga posisi tubuh terangkat ke permukaan air. Gerakan tungkai turun naik hingga badan bergerak ke depan meluncur. C. Meluncur diawali dengan loncatan. Dari posisi berdiri di pinggir kolam renang, kedua lengan lurus di samping telinga, kemudian meloncat dengan menukik ke dalam air hingga posisi tubuh meluncur di permukaan air. Biarkan tubuh dengan sendirinya maju atau terdorong ke depan. Posisi tubuh. Streamline dalam renang adalah suatu posisi di mana tubuh kita saat renang berada dalam posisi yang sejajar dengan permukaan air. Aktivitas gerak renang gaya dada dan gaya bebas. 1. Renang gaya dada. Renang gaya dada adalah gaya berenang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala bisa ada di luar air dalam kurun waktu yang lama.
Bentuk-bentuk latihan renang gaya dada berhubungan dengan kesehatan sebagai berikut. A. Posisi tubuh. B. Gerakan kaki. C. Gerakan lengan. D. Gerakan mengambil nafas. E. Koordinasi gerak renang gaya dada. 2. Gerak renang gaya bebas. Renang gaya bebas atau yang biasa disebut dengan istilah front crawl atau crawl stroke. Gaya bebas adalah berenang yang dapat menjadikan tubuh melaju lebih cepat di air. Bentuk-bentuk latihan gerak renang gaya bebas yang berhubungan dengan kesehatan sebagai berikut. Posisi tubuh, gerakan kaki, gerakan lengan, gerakan mengambil nafas, koordinasi, gerak renang gaya bebas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.